Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis kasus yang berjudul korupsi dana kantor pos mencapai 1,2 miliar. Dengan mata kuliah akuntansi keperilakuan, dosen pengampu Leona Efrina SE MAK.CPAFS.MOS. Bila di sini saya memperkenalkan diri dengan nama saya Depran Jamito dengan NIM 223003020005. Bila di sini saya akan menjelaskan kasusnya terlebih dahulu. Polisi selidiki dugaan korupsi dana kantor pos di Aceh kerugian Rp 1,2 miliar pada Minggu tanggal 4 Mei 2025 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Direskrimus Polda Aceh menyelidiki dugaan korupsi dana operasional PT Pos Indonesia atau Persero KCP Rimo Aceh Singkil. Perbuatan yang diduga dilakukan kepala KCP berinisial D menyebabkan kerugian Rp 1,2 miliar. Direskrimus Polda Aceh Kombes Zulhir Destrian mengatakan pelaku diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan melakukan transaksi keuangan secara fiktif pada kantor pos tersebut untuk melakukan investasi bodong. Dia juga disebut meminjamkan beberapa akun bawahannya untuk memuluskan perbuatannya. Ada beberapa cara dilakukan. Terduga pelaku pertama melalui transaksi cash to akun pada aplikasi RS Pos. Dia melakukan manipulasi transaksi seakan-akan adanya penyetor uang nama, namun fakta tidak ada. Inisial D juga memerintahkan kepada pemilik rekening Postpay atau akun untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening tujuan sebesar Rp 512 juta. Menurutnya, kerugian PT Pos Indonesia akibat kejadian tersebut. Penyidik segera melengkapi administrasi penyelidikan serta melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Kita juga segera menetapkan tersangka dalam kasus ini dan melimpahkan berkas perkara ke jaksa penuntut umum, ungkapnya. Lanjut dengan pokok masalah. Inisial D tersangka kasus korupsi, yang kedua manipulasi transaksi, yang ketiga penyalahgunaan wewenang, yang keempat pemanfaatan akun bawahan, yang kelima kerugian finansial, yang keenam proses hukum. Dilanjutkan dengan tujuan analisis. Adapun tujuan analisis tersebut, yang pertama mengidentifikasi modus operandi, yang kedua menilai dampak finansial, yang ketiga menganalisis sistem pengawasan, yang keempat mengevaluasi aspek hukum, yang kelima meneliti faktor organisasional, yang keenam mengevaluasi pencegahan atau mitigasi. Dilanjutkan dengan pencegahan kasus. Yang pertama, peningkatan sistem pengawasan dan audit internal. Yang kedua, penerapan kebijakan transparansi keuangan. Yang ketiga, penguatan sistem digital dan keamanan data. Yang keempat, peningkatan edukasi dan kesadaran pegawai. Yang kelima, peningkatan regulasi dan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan wewenang. Yang keenam, penguatan kerjasama dengan otoritas hukum dan keuangan. Dilanjutkan dengan kesimpulan. Adapun kesimpulan untuk kasus tersebut, dari kasus dugaan korupsi dana operasional PT Pos Indonesia KCP Rimo Aceh Singkil, kasus ini mengungkap kelemahan dalam sistem pengawasan keuangan yang memungkinkan tindakan korupsi terjadi. Kepala KCP berinisial D diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan manipulasi transaksi keuangan melalui aplikasi RS Pos dan memanfaatkan akun bawahannya untuk melakukan investasi bodong. Akibatnya PT Pos Indonesia mengalami kerugian sebesar 1,2 miliar. Penyelidikan oleh pihak kepolisian menunjukkan bahwa tindakan inisial D dilakukan melalui berbagai modus seperti transaksi fiktif dan perintah kepada pihak lain untuk mentransfer dana dalam jumlah besar. Proses hukum sedang berlangsung dengan
penyelidik melengkapi administrasi, penyelidik dan memeriksa saksi-saksi sebelum menangkap tersangka secara resmi. Kasus ini menyebabkan pentingnya sistem audit yang lebih ketat, transparansi dalam pengelolaan dana operasional, serta pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam institusi keuangan. Peningkatan regulasi dan penerapan teknologi anti fraud menjadi langkah korupsi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Baiklah, itulah presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.